Halo nakama, di video kali ini kita akan membahas bagaimana pasukan revolusi terbentuk di anime One Piece. Tentunya dalam anime ini belum dijelaskan secara pasti bagaimana pasukan ini terbentuk. Namun kami memiliki asumsi bagaimana pasukan revolusi ini terbentuk. Bagi kalian yang tak suka teori bisa skip video kali ini. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pembahasan pertama kita mulai dari Monkey D. Dragon, yang dimana ia adalah pemilik dan pemimpin pasukan revolusi. Faktanya di saat muda, ia bukan orang biasa saja, melainkan ia adalah anak Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut. Jelas dari situ saja sudah menjelaskan, masa kecil Dragon sudah mengerikan dari awal. Mengingat Luffy saja dididik seperti hewan oleh Garp. Alasan Garp mendidik Luffy seperti itu, agar nantinya Luffy menjadi orang yang kuat. Tujuan utamanya, agar Luffy nantinya menjadi marinir yang hebat sama sepertinya. Akan tetapi nasib berkata lain, malahan Luffy menjadi bajak laut yang hebat sekarang. Berkat sang idola dan teman-teman yang menemaninya hingga kini. Nah, apakah Dragon juga dididik seperti itu oleh Garp? Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Dragon bukanlah orang yang ceroboh seperti Luffy, melainkan dia bisa mengambil keputusan. Dalam kondisi tertentu, aura Dragon juga berbeda dengan Luffy dan Garp. Yakni Dragon mempunyai karakteristik tak banyak bicara dan suka melakukan hal dengan segera. Lantas, apakah mungkin dulunya Dragon mau dididik menjadi angkatan laut? Tapi menurut kami Dragon berpotensi menjadi angkatan laut yang cukup hebat. Yang mana perkataan ini bisa dibuktikan dengan semua angkatan laut yang mengenalnya, terutama Akainu. Entah benar atau tidaknya Dragon dulu pernah menjadi angkatan laut. Jika ditelaah lebih jauh momen-momen kemunculan dan ancaman yang diberikan oleh Dragon, maka kami bisa mengatakan pada masa lalu Dragon pernah menjadi angkatan laut samkat dengan Akainu dan yang lain. Alasan lain untuk menguatkan pendapat ini ialah dia mengetahui kebusukan angkatan laut, di mana jika Dragon seorang bajak laut atau pengembara, dia tidak akan bisa mengakses atau mengetahui kebusukan pemerintah dunia. Dikarenakan orang yang bisa mengakses atau mengetahui rahasia gelap pemerintahan dunia ialah orang yang terdekat dalam organisasi itu. Dalam kasus ini, kita bisa mengasumsikan pada masa lalu Dragon, secara tak sengaja ia bisa mendapatkan informasi tersebut. Bisa saja yang berhubungan dengan istrinya atau masalah lain yang sampai kini belum terungkap. Nah, bisa dikatakan jika istri dari Dragon adalah seorang yang berkaitan dengan angkatan laut. Bahkan bisa saja dari bangsawan dari 20 kerajaan. Kenapa kami mengatakan seperti ini? Alasannya sudah pasti karena Garp dan Dragon sangat membenci para Tenryubito tersebut. Walaupun mereka sangat membenci Tenryubito, tapi mereka tidak membenci angkatan laut. Hal ini bisa dilihat dengan Garp tidak keluar meski ia mengetahui kebusukan tersebut. Dikarenakan tujuan hidup dari Garp sangatlah simpel, hidup dengan tenang dan melindungi desa Fusa. Sebaliknya Dragon memiliki kebencian mendalam pada Tenryubito dan para petinggi pemerintahan dunia. Sebab apa Dragon membenci mereka? Hal ini merujuk kepada ibu Luffy yang entah mati atau masih hidup, di mana ibu Luffy adalah Tenryubito atau salah satu dari bangsawan. Maka beginilah yang mungkin akan terjadi. Mengingat masa mudanya Dragon ingin menjadi angkatan laut yang hebat, di mana saat itu ia tidak mengetahui kebusukan dari pemerintah dunia. Nah, kebenciannya mulai terjadi saat dia menikah dengan istrinya. Sampai sekarang pun tidak pernah dijelaskan tentang hal ini. Namun kita bisa mengatakan kalau ibu Luffy mengetahui akar dari permasalahan Tenryubito, lalu ia memberitahukan semua apa yang dia tahu kepada Dragon untuk mengubah sistem pemerintahan dunia saat ini. Lebih lengkapnya mengenai ibu Luffy kalian bisa melihat video ini. Karena inilah Dragon keluar dari angkatan laut untuk membuat suatu fraksi sendiri untuk menentang pemerintahan dunia.
Lantas karena inilah ia tak mendidik Luffy untuk menjadi apapun. Ia ingin Luffy memilih jalannya sendiri untuk menjadi apa dan tujuannya kemana. Spekulasi yang terjadi sebenarnya bukan begitu. Melainkan saat Roger dieksekusi oleh Angkatan Laut. Yang mana saat eksekusi itu entah. Kenapa semua orang penting seperti Shanks bagi Mihawk, Doflamingo, dan Moria ada di sana? Biasanya orang yang tidak peduli atau tidak menyukai tidak datang melihat eksekusi itu. Namun anehnya, kenapa mereka semua datang melihat eksekusi itu dengan matanya? Alasannya sudah pasti mereka terinspirasi menjadi penguasa dunia dan bisa mendapatkan One Piece. Fakta ini bisa kalian lihat saat Luffy melawan orang-orang itu terkecuali Dragon dan Mihawk. Saat melihat situasi tersebut kami berpikir kalau Dragon sangat tertarik Roger karena satu alasan yang serius. Entah apa itu, pastinya ini menyangkut dengan kisah Roger yang begitu menakjubkan. Sehingga Dragon datang dengan sengaja untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bila tidak begitu, kami juga memiliki spekulasi yang lain. Bahwasannya, kenapa pemerintah dunia bisa menangkap Roger sang Raja Bajak Laut? Ya tepat sekali Dragon tahu kalau Roger menyerahkan dirinya kepada pemerintahan. Yang mana seharusnya pemerintahan tidak membuat statement bahwa mereka bisa menangkap Raja Bajak Laut. Dari situlah kami menyimpulkan kalau Dragon mulai mencari apa seluk-beluk dari mengenai Roger dan apa yang disembunyikan oleh Angkatan Laut. Ia pun mengetahui kalau Dragon adalah Margade, di mana dia sudah tahu kalau pemerintahan sangat tidak mau kalau Margade muncul di permukaan. Alasan dirinya baik-baik saja karena Garps dikecualikan di dunia pemerintahan atas insiden God Valley. Sehingga dari mereka tidak bisa berbuat apapun tentang keluarga Garp. Disitulah keuntungan darinya untuk menelusuri kegelapan dari pemerintahan dunia. Setelah itu ia pun mengetahui fakta yang sangat mengejutkan, di mana pemerintah dunia menghapuskan Pulau Ohara, yang mana di sana terdapat arkeolog handal. Pastinya dari situ pun alasan kuat Dragon untuk menentang pemerintahan dunia, lantaran yang dilakukan sangatlah kejam. Mungkin saja sejak dari situ dia sudah keluar dari Angkatan Laut. Dan sejak saat itu pula, ia mulai mengumpulkan orang yang kuat untuk membuat organisasi yang akan dia buat. Nah, orang yang pertama direkrut yaitu sahabatnya Ivankov. Ivankov adalah seorang yang sangat berbakat dan informan yang sangat handal. Di mana jika Ivankov bergabung dengan organisasinya, maka ia bisa menerima informasi dengan begitu mudah dan cepat. Nah, selepas itu, barulah itu Kuma bergabung atas panggilan dari Ivankov. Kami berpendapat seperti ini lantaran Ivankov adalah orang yang paling mengenalnya. Kata-kata ini terbukti saat melawan Kuma di Marineford. Dengan dua anggota ini barulah organisasi penentang pemerintahan dunia terbentuk. Namanya adalah Revolusi Army. Ia menamakan organisasinya seperti ini lantaran ia ingin merubah struktur pemerintahan dunia dengan secepat-cepatnya. Kemudian tak lama berlalu, mereka mengumpulkan orang buanga untuk dijadikan sebagai anggotanya. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang menentang pemerintahan dunia. Mulai dari rakyat yang tertindas sampai orang yang dibuang oleh kerajaan. Nah, kenapa mereka mengumpulkan orang-orang seperti ini? Karena justru inilah yang akan membangkitkan semangat juang mereka yang tertindas. Orang-orang itu pun diberikan pelatihan yang kuat untuk memperkuat organisasi ini. Fakta ini bisa kita lihat flashback dari Sabo di Arc Dressrosa. Setelah mendapat anggota yang kuat dan komandan yang mumpuni. Lalu baru sekaranglah perkataan itu terjadi. Mereka akan menyatakan peran kepada pemerintahan dunia, di mana 4 petinggi dan Sabo mereka berlima mampu mempermalukan nama pemerintahan dunia dalam kandangnya. Tak hanya itu, Sabo juga berhasil menyelamatkan Kuma pada insiden itu. Dari situlah, nama pasukan revolusi tak terbendungi dan mendapat empatisan yang banyak. Sampai-sampai Sabo dijuluki sebagai Kaisar Api. Sabo dijuluki seperti itu lantaran ia bisa membunuh salah satu dari 20 kerajaan. Tak lain dari sudut pandang orang awam itu sebagai suatu pencapaian besar bagi pasukan revolusi. Tetapi faktanya bukan begitu.
melainkan Sabo dikambing hitamkan oleh Angkatan Laut sebagai pembunuh dari Raja Alabasta. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Goroshi pernah berniat untuk melakukan percobaan pembunuhan. Bisa saja saat inilah mereka memanfaatkan nama Sabo agar bisa membunuh Cobra. Gorosei ingin membunuh Cobra lantaran Cobra sudah mengetahui tentang senjata Pluton, di mana seharusnya tak boleh ada yang tahu tentang senjata tersebut. Terlepas dari kejadian ini, akan banyak orang dari kerajaan yang bergabung dengan pasukan revolusi. Jelas ini akan membawa hal baik untuk pasukan revolusi. Lantaran sebentar lagi tujuannya akan terpenuhi. Nah, itulah perapat terdahsyat pada final saga ini. Well, mungkin itu saja teori terbentuknya pasukan revolusi yang sangat berbahaya ini. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang akurat, kalian bisa menulis di kolom komentar, karena ini cuma asumsi ya guys.